Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ummin tarani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walal hukumati antakuma biwajibiha nahwa syi'bi biantah tarima lugatahu wa adabahu wa adatihi wa mumayyizatihi wa hukukahu al-adabiyati wal qanuniyata wasairi ma wa hakun lahu. Termasuk kewajiban seseorang kepada orang lain, baik secara individu, perorangan, maupun kepada kelompok atau sampai kepada organisasi, mulai dari tingkat kecil sampai besar, yakni tingkat negara kan. Di semua orang tanpa kecuali itu punya dua hal ya, yakni namanya hak dan kewajiban setiap orang, baik secara individu maupun secara kelompok, itu sama-sama punya hak dan kewajiban. Kepada orang pun yang hubungannya dekat seperti keluarga, anak, yang hubungannya tidak ada hubungan nasab pun, orang termasuk orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa, hanya hubungan persaudaraan, hubungan kebangsaan, sesama warga negara, itu semuanya menjadi di dalamnya ada hak dan kewajiban. Nah, termasuk yang akan kita kaji ya di malam ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, baik secara individu maupun kelompok kepada negara atau bangsa. Walal hukumati laniku ing atase pemerintahan. Oke, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, rakyat, warga negara terhadap pemerintahnya. Antaku mau tayento ngelakoni sopo hukuma. Antaku mau tayento ngelakoni sopo hukuma biwajibia wajib hukuma. Negara punya kewajiban yang harus dilakukan oleh negara, yang harus diwujudkan oleh negara untuk rakyatnya. Apapun yang menjadi kebutuhan rakyatnya, pemenuhannya itu menjadi kewajiban pemerintahan, menjadi kewajiban pemerintah. Termasuk ya hak-hak dasar masyarakat atau warga negara itu yang menjadi kewajiban pemerintah. Apa hak dasar kan? Pemenuhan kebutuhan pokoknya, makan, minum, pendidikan, kesehatan, keamanan,
kenyamanan, ketertiban kan. Itu semua menjadi kewajiban warga, kewajiban pemerintah untuk warga negaranya atau masyarakat kan. Nah, di sini diuraikan satu persatu apa yang menjadi kewajibannya pemerintah terhadap warga negaranya. Contohnya nahwasibi orang yang arai bangsa nahwasibi orang arai bangsa atau warga bangsa rakyat. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Biar tak tarima kalian mulia no sopo hukuma. Lo tahu bahasae sibi atau bangsa. Di pemerintah harus menghormati dan respek bahasa masyarakat harus dihormati. Seperti di Indonesia. Bahasa kesatuan adalah bahasa Indonesia. Itu karena apa? Alat nomor satu, alat perekat, alat penguat persatuan dan kesatuan termasuk adalah bahasa. Berbahasa satu, berbahasa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Itu alat perekat. Nah, meskipun di Indonesia contohnya banyak bahasa daerah yang berlaku di masyarakat masing-masing, di kelompok masyarakat masing-masing, tetapi ada bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Etnis manapun, suku manapun ya, boleh menggunakan bahasa daerah masing-masing, tetapi di tingkat negara ada namanya bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Nah, dalam hal ini pemerintah harus menghormati bahasa yang berlaku di masyarakat setempat, dan itu bukan hanya berlaku di Indonesia saja, di negara lain pun itu terjadi. Di Timur Tengah, Arab pun terjadi. Sehingga kalau kita lihat ya, dalam memahami kata, lafaz dalam ayat Al-Quran misalnya, terjadi dalam satu ayat tertentu atau dalam lafaz tertentu terjadi perbedaan pendapat dalam memahami makna suatu lafaz. Itu menunjukkan bahwa bahasa di daerah masing-masing kelompok masyarakat ini punya bahasa sendiri. Tapi meskipun demikian ya ada namanya bahasa nasional. Contohnya seperti di Indonesia, bahasa Indonesia ini. Jadi siapapun ya warga negara harus tahu bahasa negaranya, bahasa pemersatu, yakni bahasa nasional atau bahasa Indonesia ini. Nah, inilah satu kewajiban pertama yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap rakyatnya, yakni menghormati bahasa yang sedang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu kan ya. Satu, wa adabahu lan adabe syi'ib bangsa. Budaya ya. Wa adatihi lan pira-pira adate syi'ib. Masyarakat, kelompok masyarakat ya punya adat istiadat sendiri, punya budaya sendiri, punya aturan sendiri yang namanya aturan adat. Jadi di Indonesia ada beberapa norma yang itu semuanya dipatuhi oleh masyarakat. Ada namanya norma agama, norma hukum, norma sosial, bahkan norma adat. Norma bukan adat bukan sekedar budaya, tradisi, tapi menjadi norma di masyarakat tertentu.
Dan itu dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut yang memiliki adat tersebut, karena itu bagian dari norma yang mereka punya kan. Dan semua masyarakat di daerah tertentu itu tunduk patuh terhadap adat istiadat yang dimiliki. Nah, inilah keragaman ya, keragaman yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Nah, dalam hal ini tugas atau kewajiban pemerintah dalam merawat, melestarikan dan melindungi adat istiadat yang dimiliki oleh kelompok masyarakatnya kan ya. Ini harus merawat, melindungi. Nggak boleh kemudian maksa-maksa kan, harus seperti ini, itu jelek. Yang baik adat seperti ini. Nah, dikira ada terhadap adat yang berlaku di masa tertentu dalam sisi pakaian misalnya, itu nggak baik. Yang baik seperti adatnya orang kelompok ini kan. Nah, nggak boleh seperti itu. Karena apa? Norma itu ada masing-masing, norma agama. Nah, di Indonesia pun beragam agama yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah hanya melindungi, nggak mengatur tapi melindungi. Selama tidak menimbulkan masalah, maka dibiarkan, itu urusan pemulanya masing-masing. Nah, alhamdulillah di Indonesia bisa hidup rukun. Apapun perbedaan agamanya, apapun sukunya, apapun adat istiadatnya, apapun bahasa daerahnya, semuanya menjadi sahabat, semuanya menjadi teman, semuanya menjadi satu kesatuan warga negara Indonesia. Nah, ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah kan ya, sebagai pengayom, mempersatu kan di antara komponen masyarakat yang ada di Indonesia ini yang berbeda-beda ini. Nah, inilah sehingga apa pentingnya kehadiran negara ya di situ itu ya, pemersatu. Di suku mana misalnya merasa penduduknya banyak kemudian mendirikan negara sendiri, nggak bisa seperti itu. Karena apa? Kita sudah punya negara yang namanya Indonesia, mencakup wilayah sekian banyak ya, mencakup suku sekian banyak suku yang beraneka ragam, lebar di belahan Nusantara ini. Itulah kewajiban pemerintah, menghormati bahasa yang berlaku di kalangan masyarakat tertentu, adabnya, kemudian adat istiadatnya. Wa mumayyizatihi, lan pira-pira kang beda-beda nih syiib ya. Di perbedaan itu bukanlah suatu masalah yang serius yang harus dipaksakan untuk satu, enggak. Justru perbedaan itu adalah rahmat jika saling menghormati perbedaan itu. Nggak mungkin disatu menjadi satu bentuk, nggak mungkin. Pemikiran manusia berubah, berbeda. Dua orang aja berbeda, apalagi sekian banyak. Indonesia berapa ratus juta aja, sekian banyak. Kemudian jadikan satu, nggak mungkin. Maka biarkan berbeda, tapi tetap satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal dengan apa istilah NKRI itu kan. Silakan berbeda. Itu juga perbedaan itu bagian dari rahmat ya, rahmat Allah. Nah, tinggal merawat perbedaan itu. Dan masing-masing kelompok yang berbeda itu tidak saling mencaci maki, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelekkan, apalagi bermusuhan. Tidak boleh. Maka harus saling menghormati. Nah, disinilah hadirnya pemerintah, hadirnya negara sebagai pemersatu bangsa. Nah, itu akhirnya menjadi kewajiban pemerintah merawat kebinekaan, merawat perbedaan apapun yang terjadi di Indonesia.
beda suku, beda agama, beda apalagi adat, istiadat, gitu. Dan semuanya ini nggak ada masalah. Karena apa? Negara melalui pemerintah hadir untuk menyatukan. Berikutnya wahuku kau alam biro-biro hake bangsa syiib. Ini kewajiban pemerintah memenuhi hak-haknya masyarakat. Masyarakat punya hak hidup tentram, damai, sejahtera, sehat, berpendidikan, aman, nyaman, dan semua menjadi hak dasar masyarakat. Nah, disinilah menjadi kewajiban pemerintah. Rakyat butuh makan, pemerintah hadir memberikan fasilitas makanan. Soal bagaimana caranya pemerintah memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakatnya, itu terserah pemerintah. Pemerintah punya cara sendiri, pemerintah punya aturan sendiri. Mungkin ya dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan. Yang nggak punya keterampilan diberi keterampilan. Jika harus melalui pendidikan, masyarakat juga, pemerintah juga begitu memenuhi pendidikannya. Pemerintah punya cara sendiri. Itu contoh kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga butuh yang namanya pendidikan. Pemerintah menciptakan pendidikan melalui aturan-aturannya, sehingga yang ada di Indonesia misalnya pendidikan secara kelembagaannya, status kelembagaannya ada dua, negeri dan swasta. Negeri yang dikelola oleh pemerintah, swasta yang dikelola oleh masyarakat. Nah, itu layanan di Indonesia, nggak ada batas. Siapapun boleh menyelenggarakan pendidikan. Tetapi ketika masyarakat mengendaki menjalankan sendiri, ya silakan, dan itu dipersilakan oleh pemerintah kita di Indonesia ini. Di samping negara sendiri juga punya kewajiban yang namanya lembaga pendidikan negeri itu kan. Artinya itu menunjukkan bahwa pemerintah kita di Indonesia ini sudah memenuhi haknya masyarakat berupa pendidikan kan. Karena masyarakat juga butuh yang namanya pendidikan. Bahkan sekarang ya fasilitasi pendidikan luar biasa banyaknya. Anggarannya terbesar ya di antara departemen yang lain. 20% dari APBN itu terserap untuk pendidikan. Bahkan sekarang tersedia berapa ratus triliun itu, ya. Sehingga banyak masyarakat yang bisa mengenyam pendidikan yang cukup. Kalau dulu terbatas, mungkin karena anggaran sedikit atau aturan belum seperti sekarang. Sekarang nggak ada beda. Kalau dulu misalnya hanya masyarakat kalangan masyarakat tertentu yang bisa menikmati pendidikan tinggi dengan jurusan tertentu. Tapi sekarang enggak. Siapapun masyarakat bisa menikmati pendidikan setinggi-tingginya dengan jurusan ya tertentu. Yang dulu hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, sekarang siapapun bisa. Ya tentu ada persyaratan kan ya, itu yang harus dipenuhi. Syaratnya ya pintar. Kalau dulu bisa melakukan pendidikan di perguruan tinggi misalnya dengan jurusan tertentu, hanya kalangan ekonomi tertentu, orang kaya bisa, orang miskin jangan mimpi, biayanya mahal. Tapi sekarang enggak, dengan fasilitasi pendidikan beasiswa itu diperuntukkan oleh semua masyarakat. Tentu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah pintar. Meskipun miskin secara ekonomi, tapi karena punya kemampuan akademik bisa menikmatinya.
Nah, bahkan sekarang pesantren yang dulu kan dianggap ya bisa dibilang bahasa terima nggak dianggap oleh negara, dianggap dipandang sebelah mata. Sekarang enggak, punya hak yang sama, punya status yang sama, apalagi ada undang-undang namanya undang-undang pesantren. Nah, pesantren, produk pendidikan pesantren juga punya hak yang sama. Dinia misalnya itu punya hak yang sama dengan sekolah yang lain, dengan program muadalahnya. Meskipun lulusan dinia tapi bisa punya hak seperti sekolah negeri yang lain. Misal ya, lulusan SMA, SMK itu bisa daftar tentara misalnya. Lulusan dinia pun bisa, dinia muadalah misalnya. Nah, itulah kemajuan di negara kita sebagai wujud tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kewajibannya kepada rakyat dalam bentuk atau bidang pendidikan. Nah, inilah satu kemajuan yang harus kita syukuri kan, kita hidup di Indonesia. Pesantren diberi hak yang lebih luas ya, sampai ada undang-undang seperti itu, undang-undang pesantren. Nah, itu sebagai wujud tanggung jawab pemerintah pada masyarakat. Al-adabiyati kang bangsa adab. Ini hak yang harus dipenuhi, yang harus diberikan oleh pemerintah pada masyarakat. Wal qanuniyati lan basa undang-undang. Di pemerintah itu punya kewajiban mengatur aturan namanya undang-undang di tingkat negara. Nah, tentu undang-undang ini untuk mengatur tata kehidupan masyarakatnya dalam berbangsa dan bernegara sesuai dengan sesuai dengan semua aspek kebutuhan manusia. Nah, tentu pemerintah membuat undang-undang ini ya kalau memang tujuannya adalah untuk masyarakatnya, aturan ini harus tentu berpihak pada masyarakat. Berpihak itu maksudnya apa? Ya tentu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi kepentingan masyarakat. Itu istilahnya aturan berpihak pada masyarakat. Tidak boleh aturan hanya menguntungkan pengelola negara dan pemerintah sementara merugikan rakyat, nggak boleh. Ya harus berpihak pada masyarakat, berpihak pada rakyat. Pemerintah hanya berkewajiban membuat, tapi kemaslahatan dari aturan itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Karena pada dasarnya atau pada hakikatnya aturan apapun adalah lil maslahat, untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, bukan kemaslahatan individu atau kelompok, bukan tertentu, bukan, tapi untuk kemaslahatan bersama, di maslahatul am kan. Itulah isi peraturan seperti itu. Apapun aturannya dan bentuk aturannya tetap harus berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Harus itu mutlak seperti itu. Wasai Roma lan segera barang. Wa kang tayama hakun iku hak lau kedue syab. Itu mutlak, nggak bisa tidak. Fa'in fa'al tamu kalamun Fa'in fa'alta mau kalau mengelakoni itu tidak ada sebuah hukum dalika mengkono kelakuan intafat mongko gede sesepuh umat, artinya menjadi tuntutan ya. Makanya namanya hukum pemerintah, pejabat negara
Karena itu khotimul ummah, pelayan umat, tentunya nggak sembarang orang bisa. Harus memenuhi, bisa apa, harus benar-benar memenuhi kualifikasi tertentu, kemampuan tertentu sesuai dengan yang dihajatkan oleh masyarakat. Ya, paling tidak yang mutlak harus pinter lah. So pemerintah nggak pinter, mau ngurusi wong akeh kok nggak pinter, jadi masalah nanti. Jadi harus yang paling pinter, paling ngerti kebutuhan masyarakatnya, paling ahli, jenenge pengatur kan ya. Harus dimiliki kemampuan-kemampuan itu. Sampai. Ini kalau kita lihat sejarah, pada masa pemerintahan Majapahit misalnya, semua rakyat boleh jadi abdi negara, abdi kerajaan, dengan syarat tidak boleh memiliki sejengkal tanah pun, tidak boleh. Artinya apa? Hanya orang-orang miskin yang boleh menjadi abdi negara di zaman kerajaan Majapahit. Tujuannya apa? Biar kalau abdi negara ini melakukan pekerjaan atas nama negara, ini tidak berorientasi untuk kepentingan pribadinya, jadi betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Nah, itulah yang pernah terjadi di zaman kerajaan Majapahit, sehingga apa? Adil betul kan ya. Semua masyarakat terlayani dengan baik tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi, sehingga apa? Kemakmuran terwujud. Gemaripa Lojinawin itu terjadi di masa kerajaan Majapahit. Nah, inilah sisi keadilan yang harus ditegakkan. Linus rotiha marang nulungi hukumah wasyati azriya wasyati azriha lan kuwate gegere hukumah. Artinya apa? Negara atau pemerintah harus benar-benar kuat, diibaratkan apa? Tulang punggungnya umat itu pemerintah. Pemerintahnya jatuh, rakyat tentu menderita. Maka pemerintah nggak boleh rapuh, harus benar-benar kuat. Karena apa? Harus mengayomi, memenuhi segala macam hajat masyarakatnya, harus betul-betul kuat. Kuat segalanya, ya kuat segalanya. Makanya orang-orang pemerintahan atau para pejabat ya orang-orang terpilih di bidang masing-masing. Karena kebutuhan masyarakat multi ya, multi macam-macam. Sehingga contoh di Indonesia misalnya di negara kita ada beberapa departemen sesuai dengan bidang kebutuhan masyarakat. Dan di semuanya harus orang-orang pilihan, betul-betul pilihan mampu di bidang tersebut. Wasyati ajriya waqtamat lan maju sapa umat alal qiyami ing atase alal qiyam ing atase jumene bima ing barang wajib kang wajib apa ya ing atase umat nahwaha ana ing arahe terus padane hukum. Nah, kalau pemerintah betul-betul menjalankan kewajiban berupa pemenuhan segala macam hajat masyarakat, maka tentu bisa dipastikan masyarakatnya akan sejahtera, itu pasti. Kalau semua hajat kehidupan masyarakat dipenuhi oleh pemerintahnya, maka tentu masyarakat akan sejahtera, makmur. Nah, itulah yang harus dipahami kan ya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Waqiyamu kulli fariqin lan utawi jumenenge saben-saben kelompok
minal hukumati, bayane hukumah atau pemerintahan, wal umati lan umat atau bangsa, bima ing bareng ya jibu kang wajib apa ma alaihi ing atase kulun nahwal akhari ana ing arahe terus pada liyane wa sa'adatun, yaitu sa'adah atau bejo atau keberuntungan atau kebahagiaan. Alladzi kang mawara kang ora ana mawaraha kang ora ana ing dalem burine sa'adatun utawi kebahagiaan fi hadil hayati ing dalem ikilah kehidupan atau urip. Tidak ada kebahagiaan itu tanpa adanya kerjasama ya, antara pemerintah dengan rakyat. Kebahagiaan dalam hidup di dunia itu ketika atau masyarakat atau seseorang atau bangsa atau warga negara akan mendapatkan atau merasakan atau menemukan satu kebahagiaan jika ya apa yang menjadi hak-hak dasarnya terpenuhi. Nah tadi yang bisa yang memenuhi adalah yang berkewajiban adalah hukum atau pemerintah, sehingga semua masyarakat tanpa kecuali bisa mendapatkan namanya kebahagiaan dalam kehidupan ini. Nah itulah tentunya yang diharapkan dalam tata kehidupan manusia di dunia adalah kebahagiaan dengan berbagai cara yang bisa dilakukan sehingga semuanya itu untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan. Hidup bernegara pun begitu. Yang ingin dicapai adalah kebahagiaan. Nah, membahagiakan apa dalam rangka membahagiakan orang lain dalam bangsa, maka disinilah pemerintah punya cara sendiri. Nah, karena pemerintah punya cara sendiri dan pemerintah melakukan apa yang menjadi cara yang ditemukannya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, maka tentu sebaliknya masyarakat akan tunduk patuh taat ya, kepada pemerintahnya karena hak dasarnya dipenuhi, sehingga nggak ada namanya buhut atau pemberontakan atau demo atau apa, nggak ada. Itu kan ekspresi atau bentuk atau ungkapan, entah itu berupa kata-kata atau perilaku ketidakpuasan atau kekecewaan karena apa hanya nggak dipenuhi sehingga protes kan gitu. Tapi kalau hanya dipenuhi dia nggak akan protes. Ibarat apa orang kalau kenyang dia akan diam, lama-lama tidur udah kekenyangan. Beda dengan orang yang lapar, selalu mencari makanan, nggak ada di sini cari sana, nggak ada sana cari sana lagi sampai ketemu. Ini nggak bisa tenang orang lapar itu. Makanya harus dibuat kenyang biar biar diam tidur selesai kan. Itulah gambaran orang baik perorangan maupun kelompok atau warga negara, jika hak dasarnya terpenuhi maka akan mendapatkan namanya kebahagiaan, dan itulah yang diciptakan oleh negara terhadap rakyatnya kan. Falaika mongko bejana tepono sira ayuhan nasu ayo para pemuda. Nah kalau sudah seperti itu gambarannya, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang pemuda?
Lakukanlah wahai para pemuda. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemuda? Bil qiyami kelawan negakno bil wajib yang kira-kira perkara kang wajib. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh seorang pemuda. Kalau negara melalui pemerintah sudah memenuhi hak dasar masyarakatnya, maka dalam hal ini rakyat atau pemuda harus melakukan kewajiban apa yang menjadi kewajibannya. Jadi saling. Pemerintah melakukan kewajibannya memenuhi kebutuhan masyarakat, maka masyarakat pun juga sama melakukan kewajiban mendukung perjalanannya pemerintah dalam negara ini. Ini enak kalau begitu, saling mendukung. Jadi sama-sama punya kewajiban. Fa'innahu maka satemane al-qiyamu bil wajib. Ruhul wujudi iku ruhul wujud. Itu ruhul wujud. Artinya apa? Itu ruhnya. Pemerintah ya, semangat ngoyo menjalankan programnya untuk kemaslahatan masyarakatnya, tapi masyarakatnya acuh, bahkan cuek, bahkan malah menolak. Ya nggak jalan. Program pemerintah nggak jalan, kesejahteraan masyarakat yang nggak terpenuhi. Ini kalau ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya. Oleh karena itu, jika ya, negara melalui pemerintah sudah melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat, maka kewajiban masyarakat dalam hal ini pemuda adalah harus mendukung. Dalam bentuk apa ya? Melakukan kewajibannya. Apa kewajibannya? Pemerintah misalnya mau fasilitas pendidikan, ya sekolah yang temenan, mesti dibiayai oleh beasiswa, berbagai macam beasiswa kan. Apa sih? Beasiswa miskin itu apa lah? Bidik misi kan, ono PIP, ono PK, macam-macam, banyak sekali, macamnya fasilitas pendidikan. Belum lagi sarana prasarana, banyak sekali. Nah, tentu kewajiban pemuda, anak-anak ya, sekolah sih teman. Ini pasti kayak punya beasiswa, sekolah gak temenan, ini rugi sih kayak kan ya. Ya. Paling tidak mengecewakan yang ngasih. Ya, harus berterima kasih. Wujud terima kasih apa ya? Saya temenan sekolah, jolit-jolit, dibiayai malah gak semangat. Gak temenan. Dia sekiranya gak temenan ya dipakai yang lain sing semangat sing temenan sekolah. Itulah kewajiban pemuda. Berarti aja enak-enakan difasilitasi. Ada tuntutan di balik fasilitasi itu. Tuntutannya apa? Semangat belajarnya. Kalau nanti ketika berhasil belajarnya ya untuk dirimu sendiri. Sampai benar-benar jadi orang ahli, bukan sekedar ahli tapi profesional. Istilahnya adalah expert dan profesional. Nah, kalau sudah demikian maka 3 hal akan diperoleh, pasti itu nggak bisa tidak. Kalau kalian pada saatnya nanti karena belajar rajin, semangat, sehingga menjadi orang benar-benar ahli dan profesional, akan mendapatkan 3 hal: kehormatan, kedudukan, dan kesejahteraan pasti akan kamu dapat. Yang namanya kehormatan, kedudukan, dan kesejahteraan pasti kamu dapat jika kamu betul-betul jadi orang ahli dan profesional. Nah, itulah tentu yang menjadi harapan negara kepada masyarakat. Wasirul umroni
Wasirul umrani lan rahasiane paramian. Warasul akhlaki wasirul umrani lan rahasia apa kemakmuran sing mana populer ya, lan rahasia kemakmuran. Jadi tadi apa ruhul wujud, yang kedua sirul umron, rahasia kemakmuran, warasul akhlaki lan pokok biru-biru budi pekerti yang dijaga oleh para pemuda. Jadi kalian ada kewajiban menjaga, menegakkan keutuhan negara ini. Dan nanti akan mewujudkan ruhul wujud, sirul umron, dan rasul akhlak. Ansif Becegawin sapa sira annasa ing para manusa artinya apa, lakukanlah keadilan, berbuatlah adil, itu insif annasa min nafsika saking awak dhewe sira. Yusifu mongko gawe adil sapa nas kain sira. Jadi sebaliknya, kemarin sudah saya sampaikan, siapa saja ya yang pernah berbuat baik pada orang lain, pada saatnya orang lain akan berbuat baik kepada dirinya. Istilah lain, siapapun yang pernah menolong pasti tertolong. Enggak mungkin tidak, pasti tertolong. Soal kapan, cepat atau lambat, itu bergantung pada apa, keikhlasan masing-masing. Bergantung pada cara dia menolong. Tapi pasti. Siapa yang menolong pasti tertolong. Nah, seperti tadi sore saya singgung, ya jangan hanya pengen ditolong sementara nggak pernah menolong. Kalau nggak pernah menolong ya nggak akan tertolong. Hukumnya siapa yang menolong pasti tertolong. Nah, saat ini misalnya apa yang tidak kita punya, semua kita punya. Sehingga ketika ada perintah menolong, kita punya kesempatan. Maka lakukanlah. Jangan nunggu besok atau nanti. Pada saatnya dibutuhkan pertolongan, lakukan. Dan jangan hitung-hitungan, jangan mikir macam-macam. Saat ini bisa, lakukan. Gak perlu mikir macam-macam. Mau menolong kok hitung-hitungan. Mau menolong kita nggak pernah hitungan kok, lakukan. Karena nanti akan tertolong pada saatnya membutuhkan. Yusifu kami nafusim saking awak dhewe nas. Min nafusim saking awak dhewe nas. Keadilan harus ditegakkan. Dengan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, ketertiban akan didapat. Itu dengan keadilan. Kita harus belajar adil, belajar adil. Seperti di pesantren ini, belajar melayani kawan-kawannya dengan adil. Waktu dengan baca jumeneng sira, to negakno sira bil wajibi kelawan pira-pira perkara kang wajib. Bil wajibi kelawan perkara kang wajib. Alaika ngatasi sira
nahwa warika ana ing arahe liyane sira. Dilatih melakukan kewajiban-kewajiban untuk orang lain, itu dilatih biar terbiasa. Tanpa dilatih nggak bisa nanti. Orang bisa itu karena latihan. Yakub mongko jumeneng sira. Yakub mongko nekano ta jumenengi sapa wira kang pil wajib kelawan perkara kang wajib. Alai yang atase warika nahwaka ing waspadane sira. Ini sebaliknya nanti. Itu tadi istilahnya yang mudah diingat, mudah dipahami. Menolong, tertolong. Membantu, terbantu. Ya istilah lain, sopo nandur ya dia yang panen ya gitu. Nggak pernah nandur, nggak pernah nanam, tiba-tiba panen ya nggak ada ceritanya. Pasti ada masalah. Ini sebenarnya seperti itu. Pengen panen dan nandur sih. Pengen pinter ya sekolah saya sih temen. Orangnya tiba-tiba jadi pinter. Apa ini ya rekoso sih. Pengen dia duit ya kerja sih. Tanpa kerja pengen dapat uang nggak bisa. Apa ini ya ono coro nih. Oke, ini kan itulah yang kita pelajari, kita diskusikan ya tentang hak-hak dasar atau kewajiban yang harus kita lakukan baik secara individu maupun kelompok, baik kepada orang lain yang sifatnya individu atau kelompok yang ada hubungan keluarga maupun tidak, sampai pada tingkat negara. Apa yang dilakukan oleh warga negara yang berbagai macam suku, etnis, adat, dan segala macamnya tadi kan ya. Nah semuanya itu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Jadi setiap orang punya kewajiban terhadap orang lain. Nah jika kewajiban pada orang lain dilakukan, maka pada saatnya orang lain akan melakukan kewajibannya pula kepada orang tersebut. Jadi saling, inilah tatanan kehidupan yang diciptakan oleh Islam untuk mewujudkan kebahagiaan kehidupan di dunia hingga akhirat nanti. Oke, demikian yang bisa kita pelajari, dan kita lanjut minggu depan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wafana bibarakati wa dinal husna bihurmati wa abisna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Kami wafana bibarakati wa dinal husna bihurmati wa abisna fi tariqati wa mu'afati minal fitani.